Mana dosa yang Allah tak peduli? Itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia pernah meninggalkan salatnya, mungkin dia pernah tak puasa Ramadannya, tapi kalau Allah menginginkan dia di antara banyak keburukan terselip kebaikan yang membuat Allah kemudian ridha terhadapnya, maka Allah bisa hapuskan segala dosanya. Allah berhak memasukkannya ke surga. Berulang-ulang kita katakan seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang masuk surga hanya karena keinginan untuk bertaubat. Itu Allah tak peduli. Makanya Allah mengatakan, engkau berdosa walaupun setinggi langit dosamu, lalu engkau memohon ampun kepada aku, maka aku akan mengampunkanmu. Wala ubali, kata Allah, aku tak peduli dengan dosamu yang sehebat apapun, tak peduli. Tapi itu syaratnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berhadir menembus kegelapan malam demi mengharap ridha Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan surganya, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang golongan orang-orang yang terbaik yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Di pertemuan kita yang terakhir, kita membahas bahawa di antara orang-orang yang mendapatkan predikat terbaik dari Nabi adalah orang-orang yang membayarkan hutangnya tepat pada waktunya. Dan ini salah satu daripada penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita statusnya adalah orang yang berhutang, bukan orang yang meminjamkan atau yang menghutangi. Tetapi orang berhutang pun bisa jadi orang yang terbaik dan bahkan bisa mendapatkan surga kapan? Ketika dia melakukan amanahnya sebagai orang yang berhutang, yaitu berjanji membayar di waktu yang telah ditentukan dan dia melakukannya. Dan ini adalah orang yang bahkan mungkin jarang kita temui di zaman yang penuh dengan fitnah. Bahkan yang sebaliknya, yang banyak kita temui setelah berhutang lalu melarikan diri, tidak membayarkan hutangnya. Dan kita sudah bahas di pertemuan terakhir kita begitu bahayanya mati dalam keadaan membawa hutang. Hancurlah, celakalah, terlaknatlah orang-orang yang meninggal tapi kemudian membawa mati hutangnya. Habislah pahalanya hanya untuk membayar hutang. Dan siksa demi siksa Allah telah persiapkan kepada mereka yang melarikan harta orang lain. Baik, kita lanjutkan orang berikutnya, yaitu orang-orang yang paling diharap kebaikannya dan paling
terjaga dari keburukannya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julus. Pada satu hari Nabi berhenti di hadapan para sahabat yang sedang duduk-duduk. Faqal, lalu Rasulullah tiba-tiba bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi khairikum min man syarrakum? Maukah ku kabarkan kepada kalian orang-orang yang terbaik di antara kalian dan orang-orang yang terburuk di antara kalian? Qal fasakatu. Abu Hurairah mengatakan para sahabat diam, karena mereka tak tahu jawabannya. Wa qala dzalika thalatha marrat. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka 3 kali dengan pertanyaan yang sama, mau kukabarkan kalian siapa orang yang terbaik di antara kalian dan siapa yang terburuk? Faqala rajulun bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa di antara kami orang yang terbaik dan siapa yang terburuk. Qal, kemudian Rasulullah berkata, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang ketika dia hidup sangat diharap-harapkan kebaikannya dan juga sangat terjaga manusia dari keburukannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dengan derajat yang sahih. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana salah satu dari kita yang bisa mendapatkan gelar terbaik dari Allah dan Nabi melalui akhlak yang mulia, yaitu di mana kita berada, orang-orang selalu merindukan kita dan orang merasa nyaman, tidak pernah terfikirkan akan rasa takut, khawatir dengan keburukan yang mungkin kita miliki. Nah, ini tentu pernah kita bahas sebelumnya. Di antara manusia terbaik juga Nabi menyebutkan bahawa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nah, kali ini Nabi menyebutkan manusia terbaik di antara kalian yang paling diharap-harapkan kebaikannya. Jadi kali ini Nabi ingin mengatakan bukan hanya bermanfaat, tetapi lebih daripada itu, yaitu orang terus bergantung, merasa butuh, merasa perlu dengan kehadiran kita. Dan ini tentu hubungannya adalah hubungan sosial, karena salah satu penentu kita mendapatkan surga atau tidaknya adalah lingkungan yang kita hadapi di masa hidup. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini kebaikan yang dibuat oleh orang ini menyebabkan orang lain menandainya, dan mereka merasa kalau kita tak ada, seakan-akan kebaikan itu terhenti. Dan ini bisa terjadi pada semua tingkatan, semua level. Kalau dia seorang pemimpin, maka orang-orang berharap dan selalu merindukan kebaikannya. Begitu dia tak ada, maka orang-orang menangisinya. Orang-orang kembali berharap agar dia datang untuk menegakkan keadilan, untuk menghancurkan kezaliman. Dan inilah yang kadang-kadang
kita dapatkan dari pemimpin-pemimpin yang dirindukan oleh rakyatnya. Dulu di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang berharap mereka bisa mendapatkan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun yang pernah menceritakan tentang celah atau tercelah Nabi di salah satu akhlaknya, tak pernah. Semua orang kalau bicara tentang Nabi berharap bisa mendapatkan sentuhan kulitnya, bisa hidup bersamanya. Kenapa? Tak ada lain, karena berharap kebaikan Nabi itu mengalir kepada mereka. Begitu Nabi meninggal dunia, maka seakan-akan langit runtuh di hadapan mereka. Makanya Nabi SAW meninggal di hari Senin, dikuburkan di malam Rabu. Jadi jenazah Nabi itu berada di atas pembaringannya, tidak dikuburkan mulai dari hari Senin, kemudian baru dikuburkan di malam Rabu. Jadi jangan mengira bahawa Nabi meninggal hari Senin dikuburkan hari Senin, tidak. Walaupun Nabi sendiri mengatakan bahawa kita sebaiknya mengurusi jenazah secepat-cepatnya. Ada apa? Ada apa dengan Nabi kita sehingga dikuburkan di malam Rabu? Kata para ulama, ada beberapa faktor. Yang pertama, semua sahabat meyakini bahawa jenazah Nabi tidak membusuk berdasarkan keterangan dari Nabi sendiri, dan itu benar-benar terjadi. Tidak pernah ada satu riwayat pun mengatakan jenazah Nabi berbau kemudian membusuk, berubah warnanya. Tidak ada, utuh seperti baru meninggal dunia. Jadi itu tidak mengkhawatirkan para sahabat. Lalu kenapa kemudian tidak dikuburkan segera? Begitu ramainya sahabat-sahabat dari belahan kota manapun, mereka datang berduyun-duyun hanya untuk bisa menatap Nabi lalu mensolatkannya. Walaupun Nabi sebenarnya tak perlu disolatkan, artinya tak perlu disolatkan, tak perlu didoakan. Salat itu hanya fardu kifayah, tetapi tak perlu didoakan kerana Nabi sudah maksum dan itu menjadi jaminan surga. Tapi Masya Allah, para sahabat datang, dan ketika itu salat jenazah dilakukan di dalam rumah beliau dan Rasulullah di atas pembaringannya. Tidak bisa dilakukan secara bersamaan, sehingga masuklah satu-satu dan tidak ada yang berani menjadi imam untuk salat jenazah. Abu Bakar pun tak mahu menjadi imam untuk mensolatkan jenazah Nabi. Jadi jenazah Nabi tidak disolatkan secara berjamaah. Kenapa begitu? Karena tak berani seorang pun mengimami seorang Rasul. Tak berani. Begitulah seseorang yang di mana beliau berada, orang-orang datang berharap-harap kebaikannya. Ketika beliau telah tiada, orang-orang merindukan beliau kembali. Dan itulah akhlak Nabi yang perlu kita tiru untuk menjadi manusia terbaik. Jadilah orang yang dirindukan kebaikannya oleh orang. Jadi bahasa sederhananya, orang mengatakan, mana bapa itu? Kalau tidak ada bapa itu, rasa-rasanya kita ada yang kurang. Orang-orang mungkin mengatakan, kemana bapa itu? Kemana si fulan? Kalau beliau tak ada, ini tak beres urusan. Kalau beliau tak ada, mungkin kita tak mendapatkan makanan seperti yang lalu-lalu. Kalau beliau tak ada, itu semua menunjukkan orang berharap kebaikannya. Maka seorang pemimpin yang adil itu dirindukan oleh rakyatnya, walaupun telah terjadi fitnah, walaupun kita tak bisa sempurna seperti seorang Nabi SAW, tapi kita sudah bisa disebut manusia terbaik di saat kebaikan kita dirindukan orang. Lihatlah sekarang bagaimana penyesalannya orang-orang di Libya, penyesalan rakyat Libya. Memang benar Muammar Gaddafi dengan berbagai kekurangannya
Dia juga terindikasi memperkaya diri dan keluarganya, tetapi dia pelihara rakyatnya, dia lindungi, dia jaga akidah, dia jaga agama rakyatnya. Semenjak Muammar Gaddafi memegang Libya, maka semua pendidikan digratiskan. Orang-orang pengangguran diberi rumah, fakir miskin naik derajatnya. Bahkan mereka bisa berjaya di hadapan dunia. Amerika gentar untuk mengganggu Libya. Semua minyak diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu kehidupan Libya. Bahkan dulu ada salah satu universitas di Libya, dan itu berskala internasional. Itu membuka diri untuk seluruh anak-anak di dunia untuk belajar di tempatnya dengan beasiswa yang sangat tinggi. Begitu sejahteranya. Jadi karena tertimpa fitnah, dan fitnah itu disebarkan oleh musuh di dunia ini terhadap kaum muslimin, yaitu Amerika, dan mereka tak akan berhenti memusuhi kaum muslimin. Terfitnahlah sehingga mereka membunuhnya dengan cara menghinakannya. Dan apa yang terjadi? Berselang hanya beberapa tahun, kehancuran demi kehancuran, berganti beberapa pemimpin, tak mampu lagi membuat Libya terangkat dari keterpurukannya. Hari ini cuba tanya kepada rakyat Libya, rindukah kalian kepada Muammar Gaddafi? Semua merindukannya. Hari ini tak selesai konflik antar suku di Libya sampai hari ini. Tak ada lagi kesejahteraan, tak ada lagi yang gratis-gratis, semua dinaikkan. Begitu kehidupan. Jadi orang-orang mulai mengatakan, sungguh kami menyesali telah membunuh Muammar Gaddafi. Begitulah orang yang dirindukan kebaikan. Masalah dosa-dosanya, itu semua urusannya dengan Allah. Selama dia tak berbuat dosa kepada sesama, kepada kezaliman terhadap sesama, maka itu dosa yang antara dia dan Allah. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan bahawa Nabi pernah mengatakan Allah tak peduli, diwanun allazi la ya'ba'uhu, iaitu ada dosa yang Allah tak peduli. Mana dosa yang Allah tak peduli? Itu antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia pernah meninggalkan salatnya, mungkin dia pernah tak puasa Ramadannya, tapi kalau Allah menginginkan dia, di antara banyak keburukan terselip kebaikan yang membuat Allah kemudian ridha terhadapnya, maka Allah bisa hapuskan segala dosanya. Allah berhak memasukkannya ke surga. Berulang-ulang kita katakan seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang masuk surga hanya karena keinginan untuk bertaubat. Itu Allah tak peduli. Makanya Allah mengatakan, engkau berdosa walaupun setinggi langit dosamu, lalu engkau memohon ampun kepada aku, maka aku akan mengampunkanmu. Wala ubali, kata Allah, aku tak peduli dengan dosamu yang sehebat apapun, tak peduli. Tapi itu syaratnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah model dalam kepemimpinan, yaitu orang-orang yang paling dirindukan kebaikannya oleh orang lain. Kalau dia seorang yang kaya, maka ketika dia bersedekah, dan fakir miskin selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sedekahnya. Lalu kemudian dia tiada, fakir miskin mulai berbisik-bisik, kemana sudah bapa itu? Kenapa beliau tak pernah datang lagi? Mungkin mereka tak tahu bahawa dia telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kebaikannya dirindukan orang. Makanya ketika kita masih hidup, berusahalah agar nama kita begitu disebut, orang tak mencibirkan. Begitu nama kita disebut, tak ada mata yang mengernyit hanya untuk menunjukkan rasa tidak sukanya kepada kita. Dan itu bisa didapatkan melalui sedekah. Orang-orang Melayu mengatakan bahawa kalau bapa itu tak ada, maka mungkin kita tak senyaman ini hidup di masjid ini. Lalu orang Melayu bertanya, siapa yang membayarkan listrik selama ini? Ternyata bapa itu. Siapa yang membuat orang-orang duduk di masjid dengan keadaan begitu nyaman? Ternyata hasil wakaf bapa itu.
Dan kehilangan bapa itu adalah kehilangan sebuah kebaikan. Itu manusia terbaik, kata Rasulullah. Jadi orang berusaha memberi manfaat, tapi kemudian manfaatnya mulai dirindukan orang. Jadi kalau begitu ceritanya, ini bukan sekali dua memberi manfaat, sampai dirindukan orang. Kalau dia seorang suami, dirindukan oleh istrinya di atas kebaikan-kebaikannya, di atas kelembutannya, di atas tutur bahasanya, di atas kasih sayangnya. Dia meninggal dunia, istri akan mengatakan, tidak ada yang bisa menggantikan suamiku. Makanya ketika dilamar Ummu Sulaim, istrinya Abu Darda, oleh sahabat yang lain, Ummu Sulaim mengatakan, tak ada yang bisa menggantikan Abu Darda di hatiku. Begitu kata Ummu Sulaim. Nah, bagaimana dengan istri kita, bapak-bapak yang Allah muliakan? Jangan sampai ketika kita meninggal, malah istri kita yang memasang iklan, segeralah, lamarlah diriku. Sudah cukup lama aku tinggal bersama Firaun sebelumnya. Jadi buatlah hidup ini betul-betul orang merindukan kita. Dalam pekerjaan apapun, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita menjadi sebuah panitia, menjadi seorang panitia, apakah kita buat kebaikan-kebaikan, lalu orang mengatakan, pekan kacau dah orangnya, kenapa hancur sekali ni hari ini? Oh, ternyata kerana bapa itu tak datang. Dirindukan kebaikannya. Kalau kita menjadi panitia orang-orang yang berbuka puasa hari Senin dan Khamis, lalu ternyata sehari kita tak datang, tak ada yang mengatur, semua orang suka-suka, tak ada yang melakukan kebaikan-kebaikan itu kembali, ternyata kerana bapa itu tak datang. Ini profil yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kalau dia orang berilmu, begitu dia tidak ada, maka orang mulai menangisi, mengatakan, tidak ada tempat kami bertanya, tidak ada lagi kebaikan yang bisa kami dengarkan. Orang merindukannya. Itu yang Nabi maksud, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya. Lalu Nabi menyambung, satu tambahan kata Rasulullah, dan orang-orang sangat terjaga dari keburukannya. Artinya kehadirannya sama sekali tak pernah membuat orang khawatir untuk tinggal bersamanya. Kalau dia menyewa rumah di samping rumah kita, begitu kita tanya kepada kepala desa atau kita tanya kepada kepala lorong, siapa yang sewa rumah di samping saya? Lalu kemudian disebutlah satu nama, langsung kita kenal dan kita tahu itu orang baik. Langsung hati ini merasa nyaman, lalu kita mengatakan, alhamdulillah, menyonyan urang sewa, yang cukup ged urang. Kalau itu yang sewa di rumah saya, di samping rumah saya, sungguh kami bergembira. Sungguh dia orang yang sangat baik. Jadi tidak terfikirkan bahawa rumah kita dicuri nantinya. Kalau kita tinggalkan rumah itu 7 hari, kita berani tinggalkan kunci rumah di hadapannya. Kita tak merasa khawatir ayam yang dipeliharanya akan masuk ke rumah kita, karena dia pasti punya perasaan. Karena ada orang tak punya perasaan, tak punya perasaan, tak punya otaknya. Bahkan lebih berotak ayam daripada otak pemiliknya. Tapi kalau kita tinggal dengan orang baik, tak ada sedikit pun di hati, orang mengatakan, itu kalau tinggal sama fulan, itu nanti kamu akan begini. Maka kita, oh tidak, semua orang sudah tahu, beliau orang saleh, beliau tidak akan mengganggu kita. Jadi betul-betul kehadiran kita tidak sama sekali ditakuti oleh orang, tidak dikhawatirkan oleh orang. Ketika orang berbisnis dengan kita dan dia yakin sekali pasti bisnis ini tidak akan tertipu, kalaupun merugi bersama, dan dia yakin dia tak akan dikhianati. Kalau kita angkat menjadi orang yang menjaga perusahaan kita, maka mulai dari kepala perusahaan yakin ini orang-orang baik. Dia tak akan mungkin melakukan sesuatu yang akan merugikan perusahaan kita. Itulah manusia yang paling baik, dirindukan kebaikannya, orang merasa aman dari keburukannya. Jadi jangan jadi orang sebaliknya, kehadiran kita menyebabkan momok, menakutkan, orang tak bisa tidur hanya karena berjaga-jaga sepanjang malam agar rumahnya tak diganggu oleh tetangganya yang buruk ini. Jadi jangan sampai menjadi manusia yang paling dibenci. Kematiannya dirindukan, kematiannya dirindukan. Semua berharap-harap pajan mati dah jenyan, pajan mati asenyan. Orang mengatakan pun bukan namanya, diganti namanya menjadi anjing. Kapan mati babi itu? Kapan mati anjing itu? Jadi jangan sampai kita disebut orang dalam keburukan. Rasulullah SAW menyebutkan seorang Muslim
ayyuma muslim yamut, seorang muslim yang meninggal dunia, fayashhadu lahu arba'atun min jiranihi, dipersaksikan kebaikannya oleh empat tetangganya, dipersaksikan kebaikannya. Wala yashhadhu ila al-khair, dan mereka betul-betul tidak berkata-kata kecuali yang mereka katakan hanya yang baik. Maksudnya selama kami tinggal bersamanya tidak ada keburukan yang kami dapatkan, benar-benar hanya kebaikan. Hanya itu yang kami dapatkan. 4 orang tetangga memuji di atas kebaikan kita. Apa kata Rasulullah? Allah berkata ketika mendengar bisik-bisik tetangganya, bapaknya kok gad, ibunya kok gad tak urang, selama tinggal bersama kami tak pernah dia sakiti kami. Dia pergi ke mana pun dia selalu membawa hadiah untuk kami. Kalau kami tinggalkan rumah, maka kami meminta beliau untuk menjaga rumah kami. Betul-betul orang memuji kita. Ketika bisik-bisik itu terjadi, Allah mendengarkannya. Lalu Allah berkata, qabiltu qawlakum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Ku dengarkan dan ku terima perkataan kalian, maka ku ampunkan dosa jenazah ini dengan semua yang kalian pun mungkin tak tahu. Begitulah hebatnya menjadi orang baik. Maka jemaah melakukan Allah, jadilah orang terbaik, bermanfaatlah kepada orang lain, buatlah orang merindukan kebaikan kita, dan jauhkanlah, pantangkanlah agar orang tak benci dengan keburukan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita salah satu golongannya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.